Di video kali ini kita akan belajar bagaimana pembuktian dilakukan di matematika. Nah, di matematika pembuktian itu untuk membuktikan pernyataan jika P maka Q. Ya. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, seperti kita ketahui bahwa pernyataan ini berkaitan dengan satu himpunan P dan Q begini ya. Jadi kalau kita akan membuktikan ini, artinya kita akan membuktikan himpunannya keadaannya seperti ini. Nah, untuk membuktikan himpunannya seperti ini, kan mulai tentunya dengan X anggota P, maka X-nya anggota Q. Ya. Nah, tentu saja kalau X-nya tidak berada di P, ya tentang X-nya apakah di Q atau tidak di Q, tidak masalah. Jadi kalau kita lihat dari tabel kebenaran begitu, maka bentuknya itu menjadi apa? BBSS, BSBS. Ini B, S, ini B. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa yang perlu adalah kita buktikan yang ini ya. Yang di sini ini tidak perlu kita masalahkan ya. Jadi untuk membuktikan P maka Q, maka kita anggap bahwa P itu benar. Nah, kemudian dengan punya P benar, kita katakanlah sudah membuktikan P ini pernyataan benar. Ya, jadi kalau kita lihat ini P-nya, maka ini P1-nya di sini. Kemudian kalau perlu kita menggunakan ini sudah benar. Demikian seterusnya sampai katakanlah PK dan kita ternyata punya Q. Ini harusnya Q kecil. Ya. Nah, dari sini kan mudah diterima bahwa ini P2-nya lebih besar, ya. Kemudian lebih besar lagi, dan terakhir Q-nya terlihat seperti ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa P maka Q. Ya, ini yang disebut sebagai aturan silogisme. Nah, pembuktian seperti ini yang disebut sebagai pembuktian cara langsung untuk pernyataan PQ. Sekarang kita pelajari coba contoh berikut. Nah, kita akan membuktikan pernyataan berikut, yaitu apa? Jika N itu bilangan asli ganjil, maka N kuadrat itu bilangan asli ganjil. Nah, seperti sudah disebutkan, untuk buktinya kita mulai dari ini benar. Jadi artinya mulai dengan N bilangan asli ganjil. Jika N bilangan asli ganjil, maka N itu dapat ditulis menjadi 2K plus 1. Ya, jadi ada jika ini, maka ini, nanti maka terus. Ya. Nah, kalau N-nya sama dengan 2K plus 1, maka ya Anda lihat bahwa ini mungkin maka begitu ya. N kuadrat bentuknya menjadi 2K plus 1, yaitu kuadrat menjadi 4K kuadrat plus 4K plus 1, dan kita bisa tulis menjadi 2K kuadrat plus 2K plus 1. Jadi N kuadrat kalau dibagi 2 akan sisa 1. Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa N kuadrat juga bilangan asli dan ganjil. Jadi ini contoh bukti pernyataan bukti langsung dari suatu pernyataan. Nah, sekarang kita sekali lagi ingin membuktikan pernyataan jika P maka Q, ya, tetapi dengan cara bukti tak langsung.
Apa itu bukti tak langsung? Jadi kita lihat bahwa kita ingin membuktikan P maka Q. Nah, untuk membuktikan ini itu sama persis dengan kalau X-nya tidak berada di Q, maka X-nya tidak berada di P. Ya, jadi kita lihat bahwa pernyataan ini akan sama betul dengan tidak Q maka tidak P. Kita bisa lihat bahwa keduanya itu memang sama ya. Jadi bisa dengan tabel kebenaran misalkan P maka Q, dan tentu saja di sini mungkin untuk memudahkannya tidak Q, tidak P, dan yang terakhir tidak Q maka tidak P. Nah, ini bisa B, BSS, BS, BS, ini menjadi BS, BB, ini adalah SB, SB, dan ini jadi SS, BB ya, karena ini. Oke. Jadi dari sini SS itu adalah B, BS itu adalah S, SB itu B, dan ini adalah B. Nah, kita bisa melihat bahwa kedua bentuk ini sama persis. Oleh karena itu, kalau kita ingin membuktikan ini dengan membuktikan ini, inilah yang disebut sebagai bukti tidak langsung. Jadi sebagai contoh, jika n kuadrat bilangan genap, maka n bilangan genap. Nah, kita dengan bentuk di atas ya ini, kita bisa membuktikan ini dengan cara menuliskan terlebih dahulu jika n-nya bukan bilangan genap, artinya n-nya bilangan ganjil. Maka n kuadrat bukan bilangan genap, jadi n kuadrat bilangan ganjil. Nah, tapi ini sudah terbukti. Ya, ini sudah terbukti pada bagian terdahulu kita sudah membuktikan ini. Dengan demikian, karena dua kalimat ini sama persis, maka kita sudah melihat bahwa dua kalimat ini dua-duanya benar. Jadi sekali lagi kita ingin membuktikan jika P maka Q. Ya. Nah, bukti langsung sudah, lihat bukti tidak langsung sudah. Sekarang kita ingin dengan bukti kontradiksi. Jadi kalau misalkan ini salah, maka yang benar ini adalah mulai dengan P maka Q. Dan ini ekivalen dengan P dan tidak Q. Jadi ini benar ya. Kemudian kita dengan dua ini benar, katakanlah kita dapat berproses sehingga ternyata kita akan mendapatkan dua pernyataan yang dua-duanya negasinya dan dia sendiri adalah benar. Ya, jadi ini dengan hukum-hukum yang sah. Jadi kalimat implikasi itu seperti kita ketahui bentuknya itu adalah jadi ini adalah hipotesanya begitu, dan ini adalah kesimpulannya ada di sini ya, saya tidak menulis, dan ini adalah kalimat keseluruhan ini. Nah, kita tahu bahwa ini B, BSS, semua kemungkinannya dulu saja BS ya. Dan kita tahu bahwa ini menjadi B, ini S, ini BB. Ya. Nah, jadi tapi perhatikan bahwa yang ini itu selalu salah ya. Jadi kalau ini B, ini S, maka seluruhnya S ya. Demikian sebaliknya. Jadi kalau kita lihat, kita hanya perlu melihat yang ini saja. Karena ini S, ini S. Ya.
Nah, tetapi kita sudah membuktikan kalimat ini. Artinya kita tidak menggunakan ini. Ya. Jadi ini kita hapus kemungkinan ini. Jadi yang terjadi adalah hanya ini. Ya, jadi hanya ini. Nah, kalau ini terjadi, maka artinya adalah ini harus S. Kalau ini harus S, yang benar adalah lawannya, yaitu P maka Q. Jadi kita akan contoh bukti dengan kontradiksi. Jadi pernyataannya adalah sebetulnya jika semua perhitungan pada bilangan real itu berlaku, maka akar 2 itu adalah bilangan irasional. Ya. Jadi tadi kita lihat bahwa biasanya hanya belakangnya saja yang ditulis, tapi sebetulnya di sini ada suatu hipotesis, yaitu semua perhitungan yang ada berlaku. Nah, kalau kita ingin membuktikan ini dengan cara kontradiksi, artinya P-nya, ya P-nya itu bagaimana mengkuadratkan, bagaimana operasinya itu berlaku dan tidak Q. Jadi artinya bukan ini. Kalau begitu, yang terjadi adalah tidak Q itu adalah akar 2 bilangan rasional. Ya. Nah, kalau dia bilangan rasional, maka akar 2 itu bisa ditulis dalam bentuk M per N dengan Mn-nya itu bilangan asli dan pembagi terbesarnya itu 1 ya. Jadi dia tidak punya faktor bersama. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dengan menggunakan P yang benar ya. Dengan menggunakan formula-formula di P benar, maka artinya kita boleh mengkuadratkan, hasilnya menjadi M kuadrat N kuadrat, dan kalau kita lihat menjadi M kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Nah, karena ini 2 kali, maka ini dia bilangan genap, maka ini juga genap. Kalau M kuadrat genap, kita sudah membuktikan, ya ini genap, maaf, maka M-nya genap. Jadi kita kalau M-nya genap, maka M itu bisa ditulis katakanlah dengan 2K. Ya. Akibatnya kalau kita substitusikan menjadi 4K kuadrat ya, ini 2N kuadrat. Jadi kalau demikian N kuadrat itu adalah 2K kuadrat. Nah, dengan cara yang sama dengan tadi ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa N-nya itu juga genap. Jadi N-nya genap, M-nya juga genap, artinya dia punya faktor 2. Nah, kontradiksi dengan ini, ya, bahwa faktornya itu 1, tetapi di sini faktornya itu tidak 1. Ya, jadi R-nya itu di dalam pernyataan itu adalah ini. Ya. Nah, dengan demikian kita sudah terbukti dengan cara kontradiksi. Oleh karena itu akar 2 itu bilangan irasional. Nah, saya ingin memberikan satu contoh lagi. Ya, saya ingin memberikan satu contoh lagi, yaitu apa? Jika L tegak lurus N dan M tegak lurus N, maka L sejajar M. Nah, ini P kita. Dan ini adalah Q kita. Kalau kita ingin membuktikan dengan kontradiksi, artinya kita mulai dengan P dan tidak Q. Jadi, karena P-nya berlaku dan tidak Q-nya itu sekarang kita
anggap kita mulai dari situ. Jadi artinya adalah L tegak lurus N, M tegak lurus N, dan L-nya tidak sejajar M. Ya, jadi apa yang terjadi? Saya bukti yang informal saja. Ini L-nya, ini N-nya ya. Ini N-nya, kemudian saya punya L tegak lurus, dan kemudian M-nya juga tegak lurus, tetapi L tegak, ini M. Jadi gambarnya begini, jangan percaya mata, ini tegak lurus. Ya, jadi kita lihat ini L, ini M. Jadi di sini kita lihat bahwa ada segitiga, ya, ada segitiga yang jumlah sudutnya lebih dari 180 derajat, ya, karena ini 90, ini 90, dan ini tidak 0, dan ini R kita. Nah, tidak R-nya itu adalah apa? Setiap segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Ya, dan ini kita tahu kan terjadi. Jadi artinya ini terjadi dan ini terjadi. Jadi artinya R dan tidak R. Tetapi ini menjadi salah ya, seperti tadi. Oleh karena itu terjadi kontradiksi. Jadi kalau terjadi kontradiksi, maka ini menjadi benar. Ya.